Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurisan dari SMA Negeri 23 Batam kelas 107. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal selaku guru mata pelajaran biologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen ekosistem dan interaksinya. Materi pembahasan yang akan saya jelaskan ada 6, yaitu komponen ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem, aliran energi, piramida energi, produktivitas, dan daur biogeokimia. Yang pertama, komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Biotik merupakan komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Abiotik merupakan seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem. Contohnya tanah, air, dan tumbuhan. Yang kedua, interaksi antar spesies. Interaksi antar spesies dibagi menjadi 4, yaitu protookoperasi, predasi, amensalisme, dan parasitisme. Protookoperasi adalah suatu interaksi antara dua spesies bahkan lebih yang saling menguntungkan namun tidak bersifat wajib. Contohnya burung kuntul dan hewan ternak. Predasi adalah bentuk interaksi antar organisme dalam komponen biotik yang banyak ditemui di lingkungan sekitar, contohnya cicak dan nyamuk. Amensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang merugikan satu pihak tetapi tidak berpengaruh pada pihak lainnya. Contohnya pohon walnut dan tumbuhan di sekitarnya. Parasitisme adalah kondisi hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya simbiosis parasitisme, salah satu menjadi inang dan lainnya menjadi parasit. Yang ketiga, aliran energi. Aliran energi dibagi menjadi 2, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa dimakan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Contohnya, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang tumpang tindih tetapi saling berhubungan di ekosistem sehingga membentuk semacam jaring. Keempat, piramida ekologi. Dibagi menjadi 3, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah adalah jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan tingkat trofik. Piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan jumlah total organisme yang menempati setiap tingkat trofik. Piramida energi. Piramida energi merupakan piramida yang memberikan gambaran terkait aliran energi pada suatu ekosistem dengan suatu urutan tingkat trofik. Yang kelima, produktivitas. Produktivitas merupakan kemampuan organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi. Produktivitas terbagi menjadi 2, yaitu produktivitas primer dan sekunder. Produktivitas primer adalah laju penyimpanan bahan organik di dalam jaringan-jaringan tumbuhan, kelebihan dari penggunaan respirasi oleh tumbuhan selama jangka waktu pengukuran. Contohnya, hutan tropis seperti mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dan hutan bakau. Produktivitas sekunder adalah pembentukan biomasa organisme heterotrof dalam satuan waktu tertentu, termasuk biomasa yang hilang dalam satuan waktu tertentu. Contohnya asimilasi pada aras atau tingkatan konsumen, yaitu memakan bahan organik dan mengubahnya menjadi bahan kimia. Yang keenam, biogeokimia. Biogeokimia dibagi menjadi 5, yaitu daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor, daur belerang sulfur. Daur karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam kimiawi lain. Daur air adalah daur biogeokimia untuk mempertahankan keberadaan unsur hidrogen dan oksigen yang sangat penting bagi manusia. Daur fosfor adalah salah satu bagian dari siklus biogeokimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik lalu kembali lagi ke abiotik.
daur belerang sulfur, yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida. Soal pertanyaan. 1. Mengapa antara komponen biotik dan abiotik harus seimbang? Keseimbangan ekosistem harus dijaga agar tercipta lingkungan yang baik. Ekosistem dikatakan seimbang apabila semua komponen biotik dan abiotik berada pada takaran yang seharusnya dalam jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Soal kedua, bagaimana aliran energi bisa terbentuk dalam suatu ekosistem? Pada dasarnya, aliran ekosistem dimulai dari cahaya matahari yang kemudian diubah oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa-senyawa organik. Perubahan energi menjadi senyawa organik ke konsumen, energi kimia yang telah berubah dalam bentuk bahan organik kemudian dimanfaatkan oleh organisme untuk pertumbuhan serta perkembangan dari organisme tersebut. Soal ketiga, apa fungsi utama produsen dalam ekosistem? Fungsi utama produsen yang biasanya adalah tumbuhan adalah mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesis, menyediakan dasar rantai makanan dengan memproduksi biomasa yang menjadi sumber makanan untuk konsumen lain di ekosistem. Soal keempat, apa itu daur biogeokimia? Sebutkan satu contohnya. Daur biogeokimia adalah proses alami di mana unsur-unsur kimia berpindah antara komponen biotik dan abiotik di ekosistem. Contoh, daur karbon, di mana daur karbon berpindah antara atmosfer, tumbuhan, hewan, dan lautan. Soal kelima, keanekaragaman hayati penting untuk kesehatan ekosistem. Mengapa? Keanekaragaman hayati penting karena 1. Meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan lingkungan atau gangguan. Kedua, meningkatkan produktivitas ekosistem. Berbagai spesies dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya. Ketiga, menyediakan berbagai layanan ekosistem seperti pemurnian air, polinasi tanaman, dan kontrol hama alami. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.